Selamat pagi dan salam sejahtera saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pagi ini diambil dalam kitab 2 Timotius pasal 4 dengan tema pesan terakhir. 2 Timotius pasal 4 adalah bagian terakhir dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius sebagai anak rohaninya dan juga sebagai rekan sekerja dalam tugas pemberitaan Injil. Dan 2 Timotius pasal 4 juga adalah surat berisi pesan terakhir Paulus kepada Timotius. Seperti biasanya apabila seseorang yang mau berpergian, entahkah dalam waktu lama atau sebentar, pasti meninggalkan pesan kepada seseorang yang ditinggalkan. Bentuk pesan bermacam-macam sesuai dengan tujuan kepergian seseorang tersebut. Jika ia akan pergi adalah bos perusahaan, maka ia akan titip pesan kepada manajernya atau karyawannya untuk mengurus perusahaan dengan baik. Demikian juga orang tua, ketika ajalnya hampir tiba, maka dia akan memanggil anak-anaknya dan memberikan pesan terakhir kepada mereka. Inilah yang dimaksud dengan pesan terakhir. Paulus sadar bahwa waktunya sudah dekat, maka dia mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Itu sebabnya Paulus menulis surat ini sebagai pesan terakhir kepada Timotius. Pesan yang disampaikan merupakan pesan yang sangat serius dan mengandung sebuah ikatan yang kuat atau seperti sebuah sumpah. Paulus berkata, di hadapan Allah dan Kristus Yesus, ia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ada beberapa pesan penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam tugas dan pelayanan yang telah dipercayakan kepadanya. 1. Rasul Paulus meminta Timotius agar konsisten dalam memberitakan Injil. Dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kemudian dikatakan di ayat 5, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Hal ini dilakukan oleh Paulus mengingat akan datang waktunya bahwa orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka untuk memuaskan keinginannya dan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Oleh sebab itu, beritakanlah firman selagi ada kesempatan dan jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kedua, Rasul Paulus meminta Timotius agar dapat menguasai diri dalam segala hal. Dikatakan, tetapi kuasai dirimu dalam segala hal. Penguasaan diri merupakan sikap penting yang harus dimiliki oleh pelayan Tuhan. Karena dengan penguasaan diri, cara melatih kesabaran. Dengan penguasaan diri, seseorang akan dapat menghindari hal-hal yang bersifat negatif atau sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Artinya, dengan menguasai diri dapat menyamarkan diri sendiri dan orang lain, dan tentunya nama Tuhan dimuliakan. Ketiga, Rasul Paulus meminta Timotius agar sabar dalam menghadapi penderitaan. Karena Paulus sendiri sudah mengalami, bahkan saat menulis surat ini pun dia sedang dalam penderitaan. Paulus ingin agar Timotius dapat meneladani hidupnya, pelayanannya, dan caranya dalam menghadapi berbagai-bagai penderitaan. Untuk menjadi pemenang yang sejati harus sabar, dan Paulus telah berhasil dalam ujian kesabaran. Sehingga dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ia akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan ini bukan hanya ditujukan kepada Timotius, hamba Tuhan, para pendeta saja, tetapi kepada kita dan kepada semua orang percaya. Tugas pemberitaan Injil adalah tugas semua orang percaya. Oleh karena itu, marilah memberitakan Injil selagi ada waktu, selagi ada kesempatan. Sebab kejahatan akan semakin bertambah dan kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Kuasailah dirimu, sabarlah dalam penderitaan, bertandinglah dalam perlombaan iman, dan nantikanlah mahkota kebenaran yang sudah Tuhan siapkan. Belajarlah menguasai diri dan belajarlah dengan kesabaran dalam segala penderitaan, sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.